Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan semua yang akan dia buat. Siapa yang bilang itu? Bukan WHO, bukan PBB, bukan Pengadilan Dunia yang bilang. Siapa juga? Pencipta manusia yang bilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh, dan juga yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, kita berada di penghujung tahun 2021 ya, menyongsong datangnya tahun 2022 menurut penanggalan Syamsiah ya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, baik melalui konsultasi langsung ataupun yang datang melalui medsos, media sosial, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ini masalah yang mungkin kami pilih beberapa masalah yang memang sifatnya umum terjadi, yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita, dan sedikit juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di kalangan para anak muda kita, baik anak muda kita di Aceh ataupun mungkin di luar negeri ya, di luar negeri, karena berkenaan dengan masalah pemikiran Islam dan berkenaan juga dengan masalah akidah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini mungkin adalah pertemuan untuk tahun ini terakhir, karena setelah pertemuan ini mungkin kami melaksanakan perjalanan keluar. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa jumpa lagi kalau ada umur panjang insyaAllah di masjid ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada yang datang konsultasi kepada kami dari Eropa tentang masalah seorang ibu yang mendapatkan anaknya yang sangat rajin ibadah, kemudian juga sangat pintar baca Al-Quran. Nah, pokoknya seperti kita di Indonesia lah, anak-anak dalam perkembangannya ya, seperti anak-anak di Indonesia ada mengaji, ada sholat yang dijaga oleh ibunya. Lalu kemudian yang terjadi dalam perkembangannya, ketika si anak ini mulai remaja, mulai dia umurnya 17-18 tahun ya, umurnya dia sudah mulai SMA, mulai dia meninggalkan ya, sholatnya, dan dia mulai bukan cuma tinggalkan sholat, tapi dia sudah mulai tidak percaya akan adanya Tuhan, dan dia sudah tidak percaya lagi ibadah itu tidak ada gunanya ya, bahwa apa yang diajarkan selama ini menurut dia itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ini sekali bicara adalah di Eropa ya, bicara di Eropa. Cuma alasannya kenapa? Alasannya kenapa si anak ini dari keluarga ya dididik, diperhatikan oleh orang tuanya dengan baik, walaupun mungkin di Eropa yang sulit seperti itu, tentu pengalaman hidup di Eropa dan juga lingkungannya tidak sama dengan kita di sini. Nah, oleh karena itu alasannya apa? Nah, alasan ini ternyata ada di tempat kita juga. Nah, ini yang menjadi kenapa kami bahas ya. Alasan daripada si anak ini, pertama sekali dia melihat bahwa ya, adanya kejahatan yang terjadi di alam ini ya. Dia melihat bahwa Tuhan itu tidak adil. Ada terjadi peperangan, adanya penyakit ya, kejahatan yang terjadi di alam ini yang itu sangat menyakiti manusia itu sendiri, itu menunjukkan seakan Tuhan itu tidak ada
Tuhan itu tidak adil. Kalau memang Tuhan ada, kenapa ada terjadi sesuatu yang menyulitkan manusia? Ada penyakit, ada perang, ada bencana alam, semuanya ya. Seperti terakhir kita misalkan di Indonesia adanya erupsi gunung dan lain-lain misalkan ya. Begitu juga yang saat ini terjadi adanya Covid yang melanda, menyulitkan manusia. Kalau memang itu daripada kuasa Tuhan, ya kenapa itu terjadi? Kalau memang Tuhan itu betul ada yang kita sembah. Nah, begitu juga dia mempertanyakan tentang masalah bagaimana ya kalau memang ya Tuhan itu ada, ya Tuhan itu benar adanya, ya dia menyatakan bahwa kenapa Tuhan menciptakan neraka, ya kenapa kemudian Tuhan menciptakan dan menjadikan ya manusia itu lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya. Kalau dibilang adalah orang Muslim masuk surga, di dunia ini lebih banyak orang non Muslim, berarti itu semua akan masuk ke dalam neraka. Sungguh menurut dia Tuhan itu tidak adil, tidak baik. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ilmu agama yang mungkin dia dapatkan sangat sedikit di sana, sehingga pertanyaan seperti ini mengganggu pikirannya. Akhirnya dengan adanya lingkungan, adanya orang yang tidak beriman banyak di sana, tidak peduli kepada agama, sehingga dia mendapatkan kondisi rela dia dengan mudah dia tinggalkan agamanya, padahal dia dididik di dalam rumah tangga yang ada baca Al-Qur'annya, kemudian ada solatnya sejak kecil dia, ya sampai dia mulai bebas berpikir, tapi akhirnya dia tinggalkan itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sedikit pelajaran bagi kita selaku orang tua. Kita tinggal di negara kita di Indonesia berbeda dengan di Eropa. Di Indonesia kita tinggal, lingkungan kita itu mendukung untuk supaya anak kita terjaga daripada ateisme, daripada benci kepada agama. Jadi walaupun ada pertanyaan seperti ini, tapi dia melihat kondisi di luar, nggak ada orang yang hidup seperti itu. Tapi kalau di Eropa, di sana di rumahnya dia dapatkan orang mengamalkan Islam, ada agama, di luar rumah udah nggak ada agama. Jadi dengan mudah, apabila ada sedikit saja ada hal yang dia tidak senang dengan agama, dengan mudah dia dapatkan pendukung dari luar, ya lingkungannya. Itu beda dengan kita. Kita di sini tidak seperti itu. Jadi satu poin yang ingin kita sampaikan bahwa ya sesungguhnya ya lingkungan yang terbentuk ini itu sungguh sangat diperlukan untuk menjaga akidah dan menjaga agama kita, menjaga agama anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita walaupun dia mendapatkan kondisi yang tidak nyaman secara pikirannya atau tidak pasti secara pikirannya, tapi ada kepastian daripada kawan dan lingkungannya. Pokoknya yang pikiran-pikiran yang aneh seperti itu tidak tumbuh, tidak hidup di tempat kita. Sehingga dia akhirnya bisa insaf dengan sendirinya, dan dia tidak memperturutkan pikirannya itu. Nah, satu. Yang kedua, menjadi poin perlu kita perhatikan adalah bahwa walaupun mungkin kita didik anak kita untuk rajin ibadah, rajin baca Quran, ya, kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran, apabila masalah pemikiran yang mengganggunya tidak bisa diberikan jawaban yang tuntas dan baik, itu akhirnya anak kita tidak bisa diselamatkan secara iman. Ya. Masalah pemikiran yang mengganggu seseorang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kami minta perhatian ini adalah apakah si anak ini yang punya pemikiran seperti ini, yang kemudian dia tinggalkan agamanya ini, dia pernah belajar ilmu agama dengan siapa? Ya, yang memberikan pemahaman agama Islam kepadanya adalah ya tidak utuh di sana, karena tidak ada betul-betul orang yang mampu menjelaskan kepadanya tentang pemikiran Islam yang baik dan benar. Akhirnya dia sering mendapatkan orang mencela-cela orang Islam ketika berdakwah di Eropa, itu mencela orang Kristen, mencela orang Yahudi, dan hanya mengatakan dirinya yang paling baik. Maka si anak di sana kan mencoba membandingkan antara apa? Membandingkan antara orang Kristen yang maju secara keeropaannya dengan orang Muslim yang justru butuh kepada orang Kristen ataupun orang Eropa di sana. Maka si anak melihat
Apa Ustaz ini ngomong? Ya. Jadi fikih dakwah juga harus dipahami sesuai dengan konteks dan tempat, ya. Sesuai konteks dan tempat. Maka ada kesalahan dari orang-orang yang mendakwahkan Islam yang enggak paham konteks kebutuhan manusia, kebutuhan orang, dia mendakwahkan Islam, metode dakwah itu bisa menjauhkan orang dari Islam walaupun dia baca ayat dan hadis kadang. Maka ini perlu kepada metode dakwah di mana suatu tempat, ya, kita harus berdakwah menyampaikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan tempat itu, ya. Ini sangat penting orang yang mendakwahkan Islam paham konteks kebutuhan orang di tempat dia berdakwah, dia menyampaikan Islam. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, nah disinilah kita perlu, ya, anak-anak kita yang remaja yang sudah mulai belajar masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah pemikiran yang dia baca, dia dengar dari YouTube saat ini sudah terbuka lebar. Maka ini harus apabila ada masalah yang tersumpal dalam pikirannya, harus ada yang mampu untuk menjelaskannya. Nah, jadi kembali kepada pokok permasalahan awal, bahwa permasalahan tentang, ya, kenapa ada kejahatan, ada penyakit, ada ini di alam ini, ya. Kenapa sampai Tuhan, kalau ada, kenapa Tuhan membiarkan seperti ini? Paling kurang ini pertanyaan yang banyak juga dipertanyakan di Indonesia, juga banyak ternyata yang mempertanyakannya. Tapi orang malu-malu mempertanyakan karena masalah ini tabu di tempat kita. Tapi di Eropa itu dengan mudah orang ngomong masalah ini. Sehingga orang yang kalau nggak ada jawaban baik, dia akan jadi permasalahan, bisa mental secara agama. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sejarah pemikirannya, dalam ilmu filsafat itu Epikurus dulu, masa Yunani kuno, itu telah membuat pemikiran seperti ini. Epikurus, ya. Pemikiran seperti ini, dia mengatakan bahwa dia mempertentangkan antara adanya Tuhan dengan adanya kejahatan ataupun adanya penyakit di alam ini. Kalau seandainya, menurut dia, kalau seandainya ada Tuhan, maka kejahatan dan juga penyakit segala yang mengganggu manusia itu tidak ada. Dia mempertentangkan. Maka ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan menurut dia. Boleh jadi segala kejahatan, penyakit itu ada, itu menunjukkan bahwa Tuhan membiarkannya. Atau memang Tuhan sama sekali tidak ada, ya. Atau Tuhan sama sekali menurut dia tidak ada. Atau memang atau yang ketiga, Tuhan tidak mampu untuk melarang adanya kejahatan terjadi di alam ini, ataupun keburukan terjadi di alam ini. Menurut dia tiga hal ini. Tuhan tidak mampu, Tuhan membiarkan, atau memang Tuhan tidak ada. Menurut dia. Ini pemikiran orang Yunani kuno dulu. Dan ternyata pemikiran itu tetap lestari, ada dalam pikiran orang sampai hari ini. Nah, secara pemikiran Islamnya kita mengatakan tidak perlu dipertentangkan antara adanya keburukan di alam ini dengan adanya Tuhan. Boleh saja secara logika bahwa adanya kejahatan, adanya penyakit, ada malapetaka terjadi di alam ini dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa memangnya? Kalau seandainya ada penyakit, ada terjadi kejahatan, keburukan, adanya bencana alam yang terjadi, adanya tsunami terjadi, kami mengatakan bahwa itu dikehendaki oleh Tuhan. Tidak mesti harus dipertentangkan. Ada itu berarti tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan tidak ada itu. Tak perlu dipertentangkan. Boleh kedua-duanya ada. Tuhan ada, bencana alam juga ada terjadi. Boleh terjadi secara logika. Kenapa? Allah boleh menghendaki itu terjadi kepada manusia. Menurut Islam kita lihat. Maka dari sini kita lihat bencana penyakit yang terjadi di alam ini kemungkinan dua. Hal-hal yang menimpa kita itu boleh jadi kemungkinannya dua. Yang pertama adalah itu ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Meledaknya bom yang membuat ratusan ribu manusia mati, seperti di Hiroshima dan Nagasaki misalkan. Itu bencana alam terjadi, ya, ulah siapa? Ulah daripada manusia. Bencana alam, ulah manusia. Ada dua kemungkinan. Yang kedua adalah bencana alam terjadi, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Penyakit terjadi, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Tapi memang terjadi dari sononya bahasanya. Memang dikehendaki oleh Allah secara langsung. Nah, bagaimana kita, kalau dua hal ini terjadi, bagaimana kita menyikapi dan memahaminya?
Kawan-kawan sekalian, kalau ada yang ingin mempertanyakan masalah ini, dan ini masalah banyak ditanyakan oleh anak-anak muda, ya. Yang pertama, kalau seandainya kejahatan yang terjadi, malapetaka, bencana alam, penyakit yang terjadi daripada ulah manusia itu sendiri, dan itu banyak kita lihat. Banjir bandangkah mungkin, ya, bencana-bencana alam seperti ini, ada sebabnya dari tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah biarkan? Kenapa Tuhan membiarkan terjadi itu daripada ulah tangan manusia? Kenapa sebabnya? Dibiarkan sama Allah. Kita pahami bahwa Allah membiarkan itu dan memberikan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi pada manusia sebagai bagian daripada konsekuensi kebebasan manusia dalam bertindak. Allah telah memberikan manusia ini, ya, bebas dalam bertindak, ditakdirkan oleh Allah, ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah, kata Allah, bahwa setiap jiwa itu terhadap apa yang dia usahakan dia akan bertanggungjawabkan. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Setiap jiwa itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Berarti manusia itu diberikan kebebasan. Di antara kebebasan manusia itu adalah dia boleh bertindak sesuka hatinya. Dia boleh bertindak sesuai dengan kemampuannya. Dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Memangnya semua orang yang cara dia bertindak betul memendung? Karena banyak yang salah dalam bertindak. Ketika dia banyak yang salah dalam bertindak, maka konsekuensi dia akan hadapi sendiri. Mau emas, suka emas, ya tambang emas. Pergi tambang emas. Gimana tambang emasnya? Maka buatlah galian-galian yang banyak secara asal-asalan, ya. Maka nanti lihat, kamu suka emas, ya, buat sendiri, cari sendiri emasnya. Di mana? Di gunung. Gunung mana? Misalkan Gunung Gempang. Tunggulah nanti beberapa saat lagi. Maka akan terjadi malapetaka bencana alam gara-gara manusia yang bebas menambang emas sesuka hati. Lalu terjadi bencana alam. Apakah katakan Tuhan yang salah? Tuhan ingin, Allah menginginkan manusia merasakan daripada kebebasannya dalam bertindak. Kalau tidak ada yang melarang, misalkan melarang daripada perbuatan manusia yang salah ini, maka akan kena bencana semuanya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa Allah yang disalahkan kalau seandainya yang terjadi bencana alam itu adalah misalkan daripada ulah tangan manusia. Begitu juga kalau seandainya penyakit, wabah penyakit terjadi, kalau misalkan bukan menuduh, kalau misalkan yang terjadi misalkan dengan COVID ini, misalkan hasil uji coba lab yang bocor, kesalahan manusia, boleh, maka manusia merasakan ini semuanya. Itu adalah wujud di mana manusia diberikan kebebasan oleh Allah. Ada kesalahan yang mereka buat, mereka rasakan tanggung jawab sendiri atas kesalahan mereka. Kenapa Tuhan engkau salahkan? Kalau seandainya yang terjadi itu adalah sesuatu yang ada tanggung jawab manusia di situ. Baik, kalau seandainya yang terjadi di alam ini bencana nggak ada campur tangan manusia, kenapa? Bagaimana kita pahami? Tsunami misalkan, gempa tektonik yang luar biasa, 9 skala Richter dalam sejarah nggak pernah terjadi, kemudian itu nggak ada kekuatan alam yang mampu, nggak kekuatan manusia yang mampu untuk yang seperti itu. Kita katakan itu murni kehendak daripada Allah. Oke. Ini model yang nomor 2. Kalau itu murni kehendak daripada Allah, apa yang akan saya bagaimana saya akan mengatakan Tuhan itu salah, Tuhan itu ini? Enggak. Kalau ada bencana di alam ini, penyakit, kejahatan yang terjadi, itu dikehendaki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada manusia. Boleh terjadi. Itu bukan hal yang tidak logis. Logis, kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini adalah tempat di mana diuji manusia dengan berbagai macam bentuk kejadian. Supaya nantinya manusia yang telah Allah ciptakan dengan berbagai macam kemampuan yang positif, akankah muncul dari manusia itu atau tidak? Ada terjadi kemarau. Kemarau itu bukan campur tangan manusia, terjadi misalkan dikehendaki oleh Allah. Gempa terjadi dikehendaki oleh Allah. Kemudian erupsi gunung misalkan nggak ada campur tangan manusia itu. Nah, dengan terjadi seperti ini, Allah telah ciptakan pada setiap diri manusia
rasa tolong menolong, rasa empati, rasa kasihan, ya, rasa kemampuan dia untuk berpikir bersama, rasa gotong royong, rasa bersedekah, ingin membantu satu sama lain. Itu adalah merupakan perilaku positif. Yang satu lagi ada perilaku tidak mau tahu. Bahkan kalau ada bencana, kalau bisa kita ambil untung daripada bencana itu. Kalau bisa orang yang udah kena bencana 2 kali kita tambah bencana supaya kita ambil untung. Itu juga perilaku manusia. Maka pada saat terjadi bencana seperti ini, terjadi ujian dalam kehidupan manusia dikehendaki oleh Allah seperti ini, agar manusia muncul sifat kebaikan dalam diri mereka. Dari situ sifat kebaikan manusia. Di mana letak kemudian kita katakan manusia itu baik? Kalau seandainya kondisi sempit, susah, mereka tidak bisa jadi baik. Adanya ujian kehidupan seperti itu untuk memicu perilaku kebaikan daripada manusia, lalu Allah akan tuliskan kebaikan itu berlipat ganda adanya. Oleh Allah, Allah akan tuliskan itu. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha falahu hasanatun kamilah." Barang siapa yang berazam ingin melakukan sebuah perilaku kebaikan dan dia belum melaksanakannya, dia dituliskan baginya satu kebaikan oleh Allah. Wa man hamma biha wa amilaha fakutibat lahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin au ila ad'afin katsirah. Dan barang siapa yang menginginkan berbuat kebaikan dan dia lakukan, bukan cuma berkehendak, berazam saja, tapi dia melakukan, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Satu dia buat, 10 Allah tulis. Lalu bahkan Allah lipat gandakan menjadi 700 kata Nabi, bahkan sampai lipatan yang berlipat-lipat tidak terhitung jumlahnya, walaupun sekali dia buat. Satu kebaikan, perilaku manusia yang baik, lalu kemudian Allah lipat gandakan kebaikan itu berlipat-lipat, padahal satu perbuatannya. Kemudian waman hamma bisayyi'atin walam ya'malha, ya, barang siapa yang ingin berbuat satu kejahatan dan dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanah, dituliskan baginya satu kebaikan. Berazam ingin berbuat kejahatan tapi kemudian enggak jadi, dituliskan baginya satu kebaikan oleh Allah. Wa man hamma bisayyi'atin wa 'amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, menginginkan kejahatan dan dia lakukan kejahatan itu, ditulis satu dosa oleh Allah. Dia udah menginginkan, kemudian setelah itu dia lakukan kejahatan itu, ditulis satu dosa oleh Allah. Kalau menginginkan kebaikan, ingin membantu saudaranya yang kena musibah gara-gara terjadi gempa, tsunami, maka ramai orang merasa iba membantu orang Aceh. Akhirnya kemudian orang yang melakukan itu dilipat gandakan pahala oleh Allah. Kebaikan kemanusiaannya muncul pada saat itu. Manusia betul-betul muncul. Bahkan yang kafir sekalipun kemanusiaannya muncul. Enggak bicara masalah perang. Perang enggak usah pikir lagi. Politik enyahkan ke samping, enggak usah mikir masalah politik. Semua manusia datang. Sisi kebaikan manusia muncul. Allah akan catat semua kebaikan manusia yang muncul gara-gara bencana itu, dicatat oleh Allah. Walaupun orang kafir sekalipun akan diganjari oleh Allah. Kalau begini kita lihat, satu kebaikan dilipat gandakan sampai 700, sampai berlipat-lipat. Satu kejahatan cuma ditulis satu saja. Jadi sebenarnya adanya yang seperti itu, Allah menginginkan manusia masuk ke mana? Masuk ke neraka atau masuk ke surga? Kalau satu kebaikan dibuat, dilipat gandakan 700 lebih. Satu kejahatan dia buat, satu ditulis. Jadi manusia ini, dengan tindakan dia itu, Allah ingin masukkan dia ke mana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Jadi janganlah engkau menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Bahwa dengan adanya bencana ini, apa arti ada Tuhan? Bencana enggak ditahan supaya jangan terjadi. Allah menginginkan itu terjadi pada manusia. Lalu apa tanggung jawabmu selaku manusia? Emangnya engkau datang di alam ini cuma wet-wet kaki saja?
mau duduk terima beres aja semua. Kalau mau terima beres semua, nggak usah buat apa-apa, semuanya nyaman di surga, bukan di sini. Belum saatnya ini. Ini masih di bumi. Di bumi kita diuji oleh Allah. Satu kebaikan kita buat dilipat gandakan jadi 700 oleh Allah. Demi apa? Demi dimasukkanmu ke surga. Satu kejahatan engkau buat ditulis satu dosa oleh Allah. Demi apa? Engkau terhindar daripada neraka. Maka ini menjawab selanjutnya pertanyaan yang ditanya-tanyakan orang bahwa ya kalau Allah menciptakan, kalau Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ngapain juga diciptakan neraka, dimasukkan orang ke dalam neraka? Sahabatku sekalian, kawan-kawan sekalian, dengan hadis kursi ini, hadis sahih Imam Bukhari, hadis kursi yang kami bacakan tadi, ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan neraka memang bagi orang yang betul-betul dia itu melakukan kejahatan dalam hidupnya dan memang tidak berguna hidupnya untuk kebaikan manusia. Satu kebaikan saja dia buat, Allah bisa lipat gandakan kebaikan itu. Engkau ingin dimasukkan ke dalam syurga dengan hasil amalanmu dan dengan rahmat Allah. Dijadikan neraka untuk apa? Supaya manusia bertanggung jawab dalam hidupnya di bumi ini. Kalau seandainya tidak ada neraka disediakan bagi mereka yang berbuat jahat, manusia tidak akan pernah mendapatkan keadilan terhadap perbuatannya, tidak akan mau bertanggung jawab terhadap perbuatan jahat yang dia buat. Ini. Lalu kami jawab juga, kalau ada yang tanya seperti ini, kenapa ada kejahatan seperti ini? Saudaraku, kejahatan ada, bencana ada, tidak masalah. Tidak masalah. Tidaklah itu tidak logis adanya, logis adanya. Yang tidak logis, kejahatan ada, bencana ada, pengadilan tidak ada. Itu yang tidak logis. Kalaulah ada kejahatan terjadi, tapi semua orang yang berbuat jahat diadili oleh Allah, sangat logis sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji sawi sekalipun, sekecil apapun, dia akan lihat kebaikan itu. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, dia akan lihat hasil kejahatannya itu. Ada keadilan. Yang tidak logis, kejahatan terjadi, yang mengadili tidak ada. Nyan ya hadap doi. Maka siapapun yang ateis, yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang tidak percaya akan adanya Allah, adanya pencipta yang mengadili, adanya hari kiamat yang akan terjadi nanti, maka mereka mempercayai adanya ketidakadilan terjadi dalam hidup manusia. Kok bisa Ustaz? Karena buktinya hari ini banyak manusia yang mati meninggal tidak mendapatkan keadilan dalam hidupnya, betul? Betul tidak? Betul tidak? Banyak orang dalam hidup ini tidak mendapatkan keadilan dalam hidupnya, terzalimi dalam penjara, meninggal dalam penjara misalkan. Bahkan pengadilan manusia, tempat di mana manusia dizalimi kadang-kadang. Kalau seandainya engkau tidak percaya akan adanya Tuhan yang memberikan pengadilan seadil-adilnya nanti pada kehidupan yang kedua, berarti engkau membiarkan ketidakadilan itu terjadi begitu saja. Maka kami orang yang beriman akan adanya Allah, akan adanya pencipta, mengatakan bahwa kejahatan terjadi ini ya tidak masalah selama di sana manusia ada yang diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan semua yang akan dia buat. Siapa yang bilang itu? Bukan WHO, bukan PBB, bukan pengadilan dunia yang bilang. Siapa juga? Pencipta manusia yang bilang itu. Nah, kalau begitu saya aman. Kalaupun saya dizalimi, kalaupun kejahatan terjadi pada saya, walaupun bencana terjadi pada saya, keadilan akan saya dapatkan. Jerih semua akan saya dapatkan. Siapa yang akan memberikan kepada saya? Pencipta saya. Tapi engkau yang tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah yang menciptakan dan akan mengadili semua manusia, maka engkau akan membiarkan percaya bahwa manusia ini sia-sia saja hidupnya, pengadilan tidak ada, yang mati terzalimi, sudahlah begitu hidupnya. Sungguh sangat menyedihkan manusia.
Ini justru ya, adanya kita katakan di dalam Islam, secara pemikiran Islam, adanya kejahatan, adanya dosa, adanya bencana alam ini, itu menunjukkan di belakang itu justru mesti ada Tuhan. Bukan sebaliknya. Kamu balik dengan pemahaman. Inilah penting kita menjelaskan pemahaman agama Islam kita sesuai dengan ilmu pemikiran, supaya ini kita bela agama kita bela iman daripada anak-anak muda. Karena masalah pemikiran kalau tidak dilepaskan, kalau tidak dijawab, itu akan malapetaka terjadi dalam kehidupan seseorang. Berimbas berat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, paling kurang ini kami jawab adalah bukan untuk orang Eropa, tapi untuk saudara-saudara kami, kawan-kawan kita yang mungkin ada dia nggak berani ngomong, nggak berani cerita masalah ini, nggak berani share, nggak berani bilang ke siapa-siapa. Kenapa? Karena ini masalah tabu. Tapi kalau di Eropa itu di kuliah, di tempat duduk, di mana-mana itu orang ngomong masalah itu. Orang menghina agama di Eropa itu biasa saja. Tapi di tempat kita kan nggak berani orang hina agama. Tapi pemikiran seperti ini masuk kepada semua orang. Nah, ini bisa mengganggu keimanannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita.